Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Rizal dari SGD 5 Modul Urogenital dengan NIM 301018000059. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari skrotum dan testis. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu dari anatomi testis terlebih dahulu. Sebelum saya bahas anatominya, saya akan memberi penjelasan sedikit tentang apa itu testis. Jadi, testis adalah suatu organ genitalia maskulina interna yang berpasangan yang dimiliki oleh pria. Nah, testis ini juga adalah penghasil kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon androgen yang berguna untuk mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder. Nah, dalam bahasa Yunani, testis ini juga memiliki arti yaitu orchis. Oleh karena itu, saat testis mengalami peradangan, dia disebutnya orchitis. Nah, umumnya testis kiri lebih rendah daripada yang kanan, kecuali pada orang-orang yang terdapat situs inversus totalis. Nah, itu baru testis kanan lebih rendah daripada yang kiri, atau pada orang-orang bila bekerja dengan tangan kiri. Nah, itu juga testis kanan lebih rendah daripada yang kiri. Baik, kita lanjut ke morfologi testis itu sendiri. Tadi kan sudah sempat saya bahas bahwa testis itu ada sepasang dan bentuknya saya tambahi bentuknya bulat, panjang, oval dan mempunyai yang pertama ada ekstremitas superior. Nah, untuk ekstremitas superior ini terdapat bangunan seperti pipa yang buntu dan pada ujung bebasnya membesar disebut appendix testis. Ini adalah appendix testis. Selanjutnya ada ekstremitas inferior, lalu ada facies lateralis, ada juga facies medialis, tapi di sini tidak terlihat. Lalu ada margo anterior dan ada margo posterior. Itu untuk pembagian-pembagiannya. Selanjutnya, bila testis dipotong dari margo anterior ke margo posterior akan terlihat seperti ini kurang lebihnya. Nah, kita bahas terlebih dahulu dinding testis itu terdiri dari yang namanya tunica albugenia. Di sini ada yang namanya tunica albugenia, di mana tunica albugenia itu terletak di profunda tunica vaginalis propria lamina visceralis. Jadi dia di dalam dari tunica vaginalis. Nah, tunica albugenia ini memberi lanjutan-lanjutan ke dalam parenkim testis yang disebut septula testis. Ini adalah septula testis. Kemudian septula membagi testis dalam 250 sampai 400 buah lobuli testis yang berbentuk seperti baji. Ini jadi lobulinya totalnya ada 250 sampai 400, di mana dia dibagi oleh septula testis. Nah, di dalam satu lobulus testis, di dalamnya terdapat 1 sampai 3 yang namanya tubuli seminiferi contorti. Nah, kemudian setelah ada tubuli seminiferi contorti, dia akan melanjut ke yang namanya seminiferi tubuli recti atau tubuli seminiferi recti. Ini adalah tubuli seminiferi recti. Kemudian ke profunda menjadi mediastinum testis, yang dimana di dalam mediastinum testis ini terdapat yang namanya anyaman-anyaman yang disebut rete testis. Nah, lanjut setelah dari rete testis, dia akan melanjut melalui saluran ke kaput epididymis yang disebut ductuli efferentes testis. Nah, ini adalah tubuli efferentes testis, di mana tubuli efferentes testis ini terdapat 10 sampai 15 buah. Kemudian untuk vaskularisasinya, yang pertama ada arteri spermatica interna, lalu yang kedua ada plexus pampiniformis, lalu yang ketiga ada vena spermatica interna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skrotum. Nah, untuk penjelasan dari skrotum itu sendiri, skrotum adalah merupakan suatu sakus atau kantong yang terdapat di dorsal penis dan kaudal dari simfisis pubis.
terdiri atas 2 kantong yang masing-masing diisi oleh testis. Nah, selain testis juga ada epididymis, bagian caudal funiculus spermaticus, dan pembungkus bangunan-bangunan tersebut. Nah, kantong yang berisi bangunan tadi disebut yang namanya oleh cavum seroti. Nah, dinding cavum ini juga dari luar ke dalam dibentuk oleh yang pertama adanya yaitu kulit. Nah, untuk kulit itu sendiri, dia berwarna lebih hitam, berpigmen banyak, rambutnya jarang, banyak mengandung kelenjar spesies dan kelenjar sudorifera yang juga memberi bau spesifik. Nah, pada linea mediana, di sini linea mediana, cavum skroti kanan dan kiri, terdapat yang namanya rape skroti. Sini adalah rape skroti, bagian eksternalnya. Nah, sedangkan bagian interna antara skrotum kanan dan kiri, ini untuk eksterna dan ini untuk interna, bagian kanan dan kiri skrotum dibatasi oleh septum skroti. Nah, septum skroti ini terdiri dari tunika dartos skroti yang berhomolog dengan subkutis. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang lapisan-lapisan dari funiculus spermaticus. Yang pertama ada yang namanya fascia spermatik eksterna. Nah, untuk fascia spermatik eksterna ini sendiri, yang ini gambar yang saya telusuri, dia berhomolog dengan fascia abdominis superficialis. Lalu ada musculus cremaster. Di sini untuk musculus cremaster, di mana musculus cremaster ini juga berhomolog dengan aponeurosis dari MOAI atau musculus obliquus abdominis internus. Lalu ada fascia cremasterica, di mana dia berhomolog dengan fascia abdominis interna. Lalu ada fascia spermatica interna. Di sini fascia spermatica interna. Lebih dalam dari yang tadi ya, fascia spermatic interna, di mana dia juga berhomolog dengan fascia transversa abdominis. Lalu yang terakhir ada tunica vaginalis propria. Untuk tunica vaginalis propria, dia ada di sini. Dia berhomolog dengan peritoneum parietal. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi klinis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang namanya torsio testis. Ini untuk gambaran dari torsio testis. Nah, torsio testis adalah kondisi ketika testis terpelintir sehingga menimbulkan nyeri hebat pada testis secara tiba-tiba. Nah, torsio testis ini juga merupakan kegawat daruratan yang harus segera diatasi. Jika tidak segera diatasi, akan menyebabkan yang namanya kerusakan testis akibat tidak mendapat suplai aliran darah. Nah, untuk gejala-gejala dari torsio testis itu sendiri, yang pertama tentunya gejala utama yaitu nyeri pada testis yang timbul secara mendadak, terasa hebat di salah satu testis, atau buah zakar yang disertai pembengkakan pada skrotum atau pembungkusnya tadi. Nah, bila diraba juga terasa abnormal, seperti dia lebih tinggi dari biasanya. Lalu untuk gejala lain sering diikuti dengan nyeri buang air kecil, nyeri perut, mual, muntah, dan juga pusing dan demam. Lalu untuk etiologinya, itu yang pertama ada tidak adekuatnya fiksasi dari epididymis. Lalu yang kedua ada gerakan berlebihan dari testis itu sendiri, sehingga bisa menyebabkan perputaran yang berakibat torsio testis. Lalu untuk faktor resikonya, untuk faktor resiko yang pertama ada usia 12-16 tahun, pernah menderita torsio testis sebelumnya, mungkin dari ayah, saudara, kerabat, atau pernah menderita torsio testis, mungkin dari faktor keturunan juga, atau mungkin kecelakaan atau cedera saat olahraga. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan dari patofisiologi dari torsio testis itu sendiri. Nah, ketika testis berotasi berlebihan sehingga memuntir, akan menyebabkan aliran darah vena terputus, sehingga menyebabkan kongestif vena dan iskemi pada testis itu sendiri. Sehingga testis menjadi lunak, bengkak, dan eritem. Nah,
ketika pelintiran ini semakin melintir akan menyebabkan yang namanya suplai tadi akan terputus. Nah, untuk diagnosisnya itu sendiri kita bisa menggunakan USG atau ultrasonografi dengan memeriksa aliran darah yang ada di testis. Nah, untuk terapinya bisa dengan operasi dengan mengiris dari skrotum dan mengembalikan posisi testis pada bentuk yang seharusnya. Untuk operasi tersebut dinamakan dengan orchiopexy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi klinis yang kedua, yaitu cryptorchismus. Dari kata cryptos yang artinya tersembunyi dan orchis yang artinya testis. Ini untuk gambarannya kurang lebihnya seperti ini. Cryptorchismus juga dikenal dengan sebutan undescended testis, yang artinya testis tidak turun. Yang hal ini karena hampir seluruh bentuk cryptorchismus terjadi akibat tertunda atau terhentinya proses penurunan testis dari rongga perut ke dalam skrotum. Nah, penyebab dari cryptorchismus itu adalah dari proses pembentukan dan perkembangan testis di dalam rahim, yang dimana dia terbagi menjadi 2 fase. Nah, fase pertama terjadi pada masa awal kehamilan. Pada fase ini terjadi pembentukan testis di rongga perut yang dipengaruhi oleh hormon androgen. Pada fase ini jarang terjadi masalah. Fase selanjutnya dimulai sejak usia 7 bulan kehamilan. Nah, pada fase ini testis yang sudah terbentuk akan turun secara bertahap dari rongga perut melalui saluran inguinal yang ada di sepanjang selangkangan ke skrotum. Sebagian besar kasus cryptorchismus terjadi pada fase kedua yang tadi sudah saya jelaskan, sehingga testis yang sudah terbentuk mengalami keterlambatan penurunan. Dia tidak turun sehingga tetap ada di saluran inguinal, berada di tempat yang salah tempat atau di tempat yang ektopik. Ini macam-macamnya. Atau naik kembali ke saluran inguinal setelah sempat turun sebelumnya, atau yang disebut dengan refraktil. Walau jarang terjadi, tidak turun atau tidak ditemukannya testis pada skrotum juga bisa disebabkan oleh kelainan pembentukan testis yang terjadi di fase pertama. Yang disebabkan tadi, akibatnya testis memang tidak terbentuk sehingga tidak ditemukan di kantong buah zakar atau di skrotum ya, ataupun di saluran inguinal. Nah, untuk penyebabnya masih belum diketahui. Meski demikian, faktor genetik dan lingkungan diduga mengaruhi terjadinya kondisi ini. Faktor resiko lainnya itu bisa karena lahir prematur, bisa karena berat badannya, lahir dengan berat badan rendah, mungkin ada riwayat cryptorchismus dan gangguan perkembangan kelamin di dalam keluarga, atau mungkin adanya paparan bahan kimia seperti pestisida, mungkin sering mengkonsumsi alkohol sehingga selama kehamilan, atau terpapar asap rokok selama kehamilan. Mungkin kita bisa lanjut ke pengobatan dari cryptorchismus itu sendiri. Nah, untuk pengobatannya itu yang pertama ada orchidopeksi, yaitu operasi memindahkan skrotum atau memosisikan testis ke dalam skrotum. Dilakukan dengan membuat sayatan dan pada area selangkangan atau perut, dilanjutkan dengan proses pemindahan testis ke skrotum. Setelah itu ada juga terapi hormon, yaitu dengan menyuntikkan hormon human chorionic trophic gonadotropin atau HCG untuk merangsang proses turunnya testis hingga menempati skrotum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian penjelasan saya tentang testis, skrotum, torsio testis, dan cryptorchismus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.